Halo semua, saya Imana Fira. Di video ini kita akan membahas beberapa basic menggambar menggunakan simetri. Ini bisa digunakan untuk menggambar seni mandala. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Autodesk Sketchbook. Sangat recommended buat kalian para pemula atau yang sudah profesional. Langsung aja kita buka aplikasinya. Pertama kita akan tentukan ukuran kanvas yang akan kita gunakan. Klik di bagian ini, lalu kita pilih opsi New Sketch. Di sini tersedia beberapa size yang bisa kita gunakan. Kita juga bisa menentukan ukurannya sendiri. Terserah kita mau ukuran berapa. Tapi di sini saya akan pilih opsi Mobile. Size-nya 1536 untuk lebar dan 2048 untuk panjang. Nah, kanvas pun akan sesuai dengan ukuran yang sudah dipilih dan bisa langsung saja kita mulai. Kemudian kita klik di bagian ini, lalu akan muncul beberapa opsi. Kita pilih Symmetry Option. Lalu beberapa opsi lagi akan muncul. Di bagian kiri bar ada pilihan untuk simetri sumbu X dan simetri sumbu Y. Untuk simetri X dan Y ini gunanya seperti cermin untuk masing-masing sisi yang akan kita gambar. Kemudian ada radial simetri. Kita bisa pilih mau berapa section. Tersedia dari 2 sampai dengan 16 section. Oke, lanjut ke bagian kanan bar ini tersedia 3 opsi. Ini gunanya agar garis yang kita buat ini tetap bisa melewati section. Kalau tidak kita aktifkan ini, maka garisnya akan berhenti di satu bagian, jadi tidak akan keluar dari sectionnya. Kemudian ada opsi Lock. Gunanya untuk mengunci grid supaya gridnya tidak pindah-pindah saat kita geser. Kita kunci di bagian ini, maka kita mulai menggambarnya di bagian ini. Jika kita buka locknya lagi, maka gridnya bisa kita pindahkan lagi. Dan jika kita ingin kembali ke tempat awal, tinggal double tap aja di ikonnya. Nah, balik lagi dia letaknya di tengah kanvas. Oh ya, kalau kita mau menggunakan alat gambar apa, kita tinggal klik di situ. Di sini tersedia beragam alat gambar, ada brush juga. Saya biasa pilih yang ini. Bisa kita setting ukurannya juga, size-nya terserah tergantung kemauan kita. Oke, lanjut ke hal lain yang akan kita bahas, yaitu penggunaan layer yang ada di bagian ini. Sebenarnya kalau tidak menggunakan layer juga tidak masalah. Kita bisa bebas berkreasi menggambar sesuai keinginan. Tapi di sini kita mau gambarnya terlihat rapi dan sama di setiap sisi. Jadi kita menggunakan layer. Mari kita coba tes gambar dengan menggunakan layer yang berbeda. Saya akan mulai dengan coretan yang sederhana. Oke. Dan di sini kita mau garis yang sama pada sisi yang berbeda. Jadi garisnya akan terbalik di sisi lain pada simetri line. Kita tes terlebih dahulu jika dengan gambar tangan dan hasilnya gini. Tapi di sini kita mau garisnya terbalik persis sama dengan sisi yang lain. Jadi yang perlu kita lakukan adalah klik di bagian ini. Pilih opsi Duplicate. Kemudian di bagian sini, pilih opsi Transform. Kemudian kita akan flip layernya dengan klik bagian ini. Dan kita akan dapatkan garis sama dengan sempurna. Kemudian ini akan saya gabungkan dalam satu layer. Kita tinggal pilih merge dan dia akan jadi dalam satu layer.
Oke, lakukan hal yang sama, kita tambah layer baru. Kita akan kembali gambar. Terserah kita mau gambar seperti bagaimana sesuai keinginan kita. Oke, saya coba gambar tiga garis. Dan kemudian saya akan flip lagi sesuai dengan arahan yang sebelumnya, sama saja, kita duplicate. Kita pilih transform. Kemudian kita akan flip kembali. Jadinya seperti ini. Langkah ini bisa kita ulang-ulang sesuai dengan bentuk gambar yang kita inginkan. Sama saja langkahnya. Kemudian saya akan merge kembali. Saya akan satukan lagi dalam satu layer. Tinggal kita merge. Dan seperti ini. Di sini sudah saya gambar dengan beberapa layer dan saya gabungkan dalam satu layer. Kemudian untuk detailnya kita turunkan size-nya lebih kecil karena kita perlu detail. Dan langkah ini sama saja kita lakukan, kita juga pilih layer baru. Biar bisa nanti kita flip detailnya, biar sama, gambarnya rapi. Oke, kita buat ininya. Oh, ini yang perlu kalian ingat itu, jangan lupa tambahkan layer baru. Di bagian tambah itu, jangan lupa tambahkan layer baru, biar bisa kita flip dan tidak mengganggu dengan layer sebelumnya. Nah, langsung aja kita coba gambar detailnya. Sama saja langkahnya dengan yang sebelumnya. Sama saja, terserah kita mau seperti apa. Nah, kemudian kita duplicate kembali dan akan kita transform. Kita flip dan jadi seperti ini. Kita bisa lihat detail sama outline-nya beda size. Jadi sebaiknya kita gunakan untuk detail itu size yang lebih kecil. Nah, ini adalah detail yang sudah saya tambah mengikuti langkah sebelumnya. Kemudian ini adalah hasil akhirnya dengan detail yang lebih kompleks. Jika ingin berwarna, kalian juga bisa tambahkan warna sesuai keinginan. Dan selamat mencoba.